Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri himpunan dan fungsi. Kami yang beranggotakan Irhan, Dinda Anastasia, dan saya sendiri Anindya Nadia Apsarini. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek atau lambang-lambang yang dapat didefinisikan dengan jelas yang mana yang merupakan anggota himpunan dan yang bukan anggota himpunan. Nah, yang kedua ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama itu himpunan bagian. Nah, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika ditulis A himpunan bagian dari B itu lambangnya bagian itu seperti C yang seperti tertera di slide ya. Jika setiap anggota A merupakan anggota dari B, syaratnya itu A himpunan bagian dari B. Yang kedua ada A bukan himpunan dari B. Yang ketiga ada B himpunan bagian dari A. Dan yang terakhir itu ada B bukan himpunan bagian dari A. Nah, yang kedua ada himpunan kosong. Himpunan kosong ini himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota sama sekali. Syaratnya seperti yang tertera di slide. Kemudian penjelasan dari himpunan kosong tersebut. Dari definisi tersebut, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satupun anggota, dan biasanya himpunan kosong dinotasikan dengan huruf Yunani. Nah, yang ketiga ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu biasa dilambangkan dengan U besar atau S besar. Yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Nah, yang keempat ada himpunan sama atau equal. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan dari B, begitu pula sebaliknya, dinotasikan dengan A sama dengan B, karena sama-sama ya, A merupakan anggota himpunan B dan B merupakan anggota himpunan A. Maka ditulislah A sama dengan B. Syaratnya itu dua buah himpunan yang anggotanya tuh harus sama. Jadi anggota dari A maupun B itu sama. Yang kelima ada himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada yang sama. Contohnya himpunan C ada 1, 3, 5, 7. Kemudian D ada 2, 4, 6. Nah, kedua anggota himpunan tersebut C dengan D ini kan nggak ada yang sama ya. Maka himpunan C dan himpunan D saling lepas. Catatannya itu ada 2 himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas. Berikutnya yang keenam ada himpunan komplement atau komplement set. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi AC. Himpunan komplement jika dimisalkan himpunan S dalam kurung ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian A, himpunan A itu ada 3, 4, 5. Maka A komplement U himpunan 1, 2, 6, 7 juga merupakan komplement. Jadi AC komplement dari himpunan AC itu ada 1, 2, 6, 7. Dengan notasi pembentuk himpunan dapat ditulis sebagai yang tertera di slide. Kalian bisa lihat. Dan yang terakhir itu ada himpunan ekuivalen atau equal set. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Syarat bila kardinal dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A, terus di luar dalam kurung itu ada A sama dengan B, dikatakan sederajat. Kalian bisa lihat di slide ya, dikatakan sederajat atau ekuivalen jika himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Nah, berikutnya ada cara penulisan himpunan. Nah, cara penulisan himpunan itu ada 4, dimana yang pertama itu dengan menyebutkan semua anggotanya yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung perawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut juga cara tabulasi. Nah, yang kedua itu menyebutkan syarat-syarat anggotanya. Cara ini disebut juga dengan deskripsi. Kemudian yang ketiga, notasi pembentuk himpunan dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat
umum dari anggotanya. Dan terakhir, himpunan juga dapat disajikan secara grafis atau diagram Venn. Nah, itu seperti contohnya. Selanjutnya kita masuk pada operasi pada himpunan. Yang pertama, gabungan. Gabungan union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Dinotasikan A gabung B sama dengan X di mana X elemen A atau X elemen B. Yang kedua, irisan. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B. Dinotasikan A iris B sama dengan X di mana X elemen A dan X elemen B. Yang ketiga, komplement. Komplement himpunan A terhadap himpunan semesta S adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Dinotasikan A komplement sama dengan X di mana X elemen S atau himpunan semesta dan X elemen A. Selisih. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Selisih himpunan A dan B adalah komplement himpunan B terhadap himpunan A. Dinotasikan A selisih B sama dengan X di mana X elemen A dan X elemen B. Yang kelima, hasil kali Cartesius atau Cartesian product. Hasil kali Cartesius himpunan A dan B dinotasikan A kali B adalah himpunan yang anggotanya semua pasangan terurut A, B. AB di mana A anggota A dan B anggota B. Secara matematis dituliskan A kali B sama dengan AB di mana A elemen A dan B elemen B. Lanjut, manfaat mempelajari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari himpunan, diharapkan kemampuan logika akan semakin terasah dan akan memacu kita agar kita mampu berpikir secara logis karena dalam hidup logika memiliki peran penting karena logika berkaitan dengan akal pikir. Selanjutnya kita masuk dalam contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa, 24 orang gemar musik, 30 orang gemar olahraga, dan 16 orang gemar keduanya. Tentukan banyaknya siswa yang gemar musik saja dan yang gemar olahraga saja. Penyelesaiannya, perhatikan dalam soal tersebut terdapat dua himpunan siswa, yaitu siswa yang gemar musik dan siswa yang gemar olahraga. Siswa yang gemar keduanya sebanyak 16 orang. Dalam konsep himpunan, anggota yang gemar keduanya merupakan anggota irisan, sehingga dapat dicari siswa yang gemar musik saja dan siswa yang gemar olahraga saja. Karena irisan siswa yang gemar keduanya sebanyak 16 orang, sehingga siswa yang hanya gemar musik dan olahraga saja yaitu musik sama dengan 24 dikurang 16 sama dengan 8, olahraga 30 dikurang 16 sama dengan 14. Dengan demikian, himpunan semesta S sama dengan 8 ditambah 14 ditambah 16 sama dengan 40 siswa. Selanjutnya, kita masuk ke materi fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A, daerah asal atau domain, dengan tepat satu anggota himpunan B, daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau range. Jadi, himpunan A itu adalah domain, himpunan B adalah daerah kawan atau kodomain, dan hasilnya adalah range. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Hardi adalah Pak Manan, Nanda anak Pak Udin, Indri dan Aldi anak Pak Derajat. Jika himpunan A sama dengan Hardi, Nanda, Indri, Aldi, dan himpunan B, Manan, Udin, Derajat. Terdapat relasi anak dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini menyatakan fungsi dalam diagram panah, diagram Cartesius, dan pasangan berurutan. Jadi, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.